Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Sohibul Bapak Asmin, yang kau hormati para sepuh bini sepuh, para alim, para ulama, sepuh bini sepuh, ugi narasumber Ustadz Abdul Mujib dan Ustadz Rauf, juga sahabat-sahabat GB Ansor Desa Badar yang saya hormati pula, dan tak lupa yang setia dengan channel Ansor Badar, YouTube Ansor Badar yang saya hormati pula. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahannya taufik hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di majelis ini dalam kajian rutin ngaji gayeng yang membahas kitab Fathul Gharib episode yang ke-14 yang nantinya akan membahas hal-hal yang mewajibkan mandi yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Mujib. Semoga apa yang disampaikan nantinya bermanfaat buat kita semua, khususnya umumnya untuk keluarga kita di rumah. Amin Allahumma amin. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi semoga saja kita mendapatkan syafaatnya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Di sini saya sebagai moderator akan membacakan acara pada malam hari ini ngaji gayeng episode yang ke-14. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nantinya pemaparan atau ngaji kitab Fathul Gharib tentang hal-hal yang mewajibkan mandi, yang ketiga nantinya adalah tanya jawab, yang keempat kesimpulan, doa dan penutup. Untuk mengawali ngaji gayeng malam hari ini, kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga acara ngaji gayeng ini berjalan lancar mulai awal hingga akhir dan menambah keilmuan kita, ilmu yang bermanfaat buat kita semua, khususnya umumnya untuk keluarga kita dan masyarakat luas. Amin Allahumma amin. Ala hadhin ya Allahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil muslimin amin. Selanjutnya acara yang kedua yaitu ngaji hal-hal yang mewajibkan mandi yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Mujib. Kepadanya waktu dipersilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila hadrati al-jamil amin wal awliya wa syuhada salihin sahabati Nabi Muhammad الذابين ذابين جميع مالك المقربين وسلطان صلى الله عليه وسلم الشيخ القادر الجيلاني وإلى حضر خصوصنا جميع وإلى حضر خصوصا إلى حضرة المؤلف هذا الكتاب وإلى حضرة الجميع المؤسسين في جميع الأرض العلماء خصوصا الشيخ هاشم الأشعري وهب حسن الله وسلم
ونفعنا بهم بغفر بركات سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian berikutnya bab masalah hal-hal yang mewajibkan mandi. Jadi kenapa kita harus mandi wajib? Bukan mandi asal mandi, tapi mandi yang harus dan wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi wajibil ghusli. Jadi pasal ini menerangkan tentang hal-hal yang mewajibkan mandi besar. Kalau orang kita yang mengatakan mandi gajah. Jadi mandi gede karo mandi cilik. Nah mandi cilik bagi mandi, podo-podo mandi nih. Wal ghuslu lughatan saylanil ma'i 'ala syai'i mutlaqan. Yang dikatakan mandi secara bahasa al-ghuslu iku mandi bermakna mengalirnya air pada sesuatu secara mutlak. Itu secara bahasa. Wa syar'an sayalani 'ala jami'il badani bi niyatil mahsusah. Secara syarak ghusl atau mandi yang dimaksud di sini adalah bermakna mengalirnya air seluruh badan disertai niat tertentu. Jadi mandinya dengan adanya niat yang khusus. Ada tata caranya tersendiri, bukan hanya mandi kebiar-kebiur tok boten, tapi ada niat yang khusus. Ini hal-hal yang nantinya akan kita bahas apa aja yang sehingga kita harus mandi besar, mandi wajib, dan harus ada niatnya. Walladzi yujibul ghusla sittata asya. Sesuatu yang mewajibkan mandi ada 6. Jadi dieling-eling nanti ada 6 perkara, 6 sesuatu yang sehingga nanti wajib untuk mandi besar. Salatun minha walladzi yujibul ghusla sittata asya. Salatun minha tashtariku fiha ar-rijal wan nisa wa hiya iltiqa'ul hitaini. 3 diantaranya dialami oleh laki-laki dan perempuan, yaitu jadi ada 6, yang 3 ini dialami oleh laki-laki dan perempuan. Jadi ada nanti yang khusus perempuan tok juga ada. Ini ada 3 perkara yang mewajibkan mandi yang dilakukan oleh antara baik itu laki-laki maupun perempuan. Waya iltiqaul khitaini. Ini ngaji 18 tahun ke atas. Jadi cilik-cilik ada nang rada merem-merem sithik. Masalah ini iya. Yang pertama yaitu bertemunya alat kelamin. Nang mikire yo ilmu ndak apa-apa. Walaupun kamu saja belum nikah, kamu belum kawin, tapi karena ini ilmu kamu paham lebih bagus. Jadi wis iso. Yang pertama adalah bertemunya alat kelamin. Wa yu'abbaru an hadzal iltiqa'i bi'ilaji hayyin wadihin ghaiba hashafatul mukar minhu aw qadraha min maqbu'iha fi farjin. Artinya apa? Bertemunya alat kelamin ini diungkapkan dengan arti orang hidup yang jelas kelaminnya, yang memasukkan hasyafah penisnya atau kira-kira hasyafah dari penis yang terpotong hasyafahnya ke dalam farj. Ini iltiqaul hitaini, bertemunya di antara 2 khitan. Maksudnya apa? 2 khitan ini alat kelamin wanita dan
hasad kelamin laki-laki. Makanya di ilmu fikih dikatakan iltiqaul khitaini, bertemunya di antara dua khitan. Jadi lanang karo wedok. Ya, angen-angen. Angen-angen sing urung ya urung iso angen-angen. Terus wasiru al-adamil mulaji fihi junuban bilaji mazukira. Anak Adam yang dimasuki hasyafah menjadi junub sebab dimasuki oleh hasyafah yang telah disebutkan di atas. Jadi berhubungan badan, coro bahasa yang paling enak itu berhubungan badan atau berhubungan suami istri itu nantinya harus wajib mandi, baik laki-lakinya maupun perempuan. Ammal mayyitu fala yu'adu ghusluhu bi'ilaji fihi. Sedangkan untuk mayat yang sudah dimandikan maka tidak perlu dimandikan lagi ketika dimasuki hasyafah. Iya. Menawa ana sing rada aneh kuwi. Danang luwe pacar, jare mati. Oh wis banget kangene. Lho wis ditusi jadi parah. Ya aja nang gak bareng. Nggih. Jadi sedangkan untuk mayat yang sudah dimandikan maka tidak perlu dimandikan lagi ketika dimasuki hasyafah. Tidak lagi. Ini saya rada rese ya dah. Wa ammal hunta al muskil fala ghusla alaihi bi ilaji hasyafali wala bi ilaji fi kubulihi. Adapun hunsa muskil, wandu, tahu wandu enggak? Double kelamin itu juga hunsa. Maka tidak wajib baginya melakukan mandi sebab memasukkan hasyafahnya atau kemaluannya dimasuki hasyafah. Jadi dua kelamin bertemu dalam satu orang punya dua kelamin. Dilebono dhewe iku ora wajib mandi. Jadi kok ada. Tahu ngerti nggak? Wong hunsa. Pernah ketemu nggak? Wong sing duwe alat kelamin dua. Fungsi keduanya. Oh ya, uang mungkin ada. Bahasa gini, cuman kita nggak pernah ngerti. Nah ini hukum fikih itu dibahas sampai sedetail itu, walaupun toh memang jarang atau bahkan kita tidak pernah tahu. Tapi intinya sudah dibahas. Kalaupun ada hunsa ataupun wandu dalam bahasa Jawanya, itu tidak wajib mandi. Wa minal mustaraki izalu ay khurujul mani min syakhsi bi ghairi ilajin. Di antara hal yang dialami oleh laki-laki dan perempuan, ini juga baik laki-laki maupun perempuan juga wajib mandi, adalah keluar sperma sebab selain memasukkan hasyafah. Di luar hubungan kok keluar sperma atau mani, itu juga wajib mandi walaupun tidak berhubungan. Mas Taufik mungkin ndelok film terus rada pikirannya gelayang untuk dindi, lu tanpa sengaja keluar wajib mandi walaupun tidak berhubungan secara dan seperti tadi itu juga wajib mandi. Wa in qalla al-maniyyu ka qitratin walau kanat ala launil dam'i walau kana al-khariju bi jima'i aw ghirihi fi yaqnatin aw naumin bi syahwatin aw ghairiha min tariqihi al-mu'tadi aw ghairihi ka anin kasara sulbuhu fa kharaja maniyyuhu. Sekarang keterangannya ini di luar berhubungan ini. Walaupun sperma yang keluar hanya sedikit seperti satu tetes tok, tetap wajib mandi. Walaupun berwarna darah, kadangkala keluarnya itu ada yang berwarna kayak darah, tapi bukan darah loh. Walaupun sperma keluar sebab jima atau selainnya, dengan cara apapun pokoknya. Yang penting keluar sperma.
dalam keadaan terjaga melek ataupun dalam keadaan tidur mimpi. Cek melek, cek ngipi podo wae. Disertai birahi ataupun tidak, kamu terangsang ataupun tidak, sama-sama wajib mandi kalau keluar dari jalur yang normal ataupun bukan seperti punggungnya belah kemudian spermanya keluar dari sana. Memang jarang sekali terjadi, tapi yang inti baik itu berhubungan dan tidak, baik dalam keadaan tidur ataupun terjaga atau melek, sama-sama semuanya mewajibkan mandi. Terus yang tiga, tadi tiga dialami oleh laki-laki dan perempuan. Dan ini terusnya, wa minal mustaraki al mautu illa fis syahidi, yang wajib mandi lagi yaitu atau mandi besar di antaranya yang dialami oleh keduanya adalah mati. Jadi wong mati niku wajib apa? Wajib? Ayo, wong mati wajib ayo mandi melayu kabeh. Wong mati wajib dimandikan. Berarti aslinya wajibnya mayatnya, jenazahnya, cuman karena mati akhirnya yang apa yang memandikan adalah Mbah Muhsin atau yang memandikan itu wajib mandi. Illa fis syahidi, kecuali orang yang mati syahid, mati dalam peperangan melawan orang non muslim, ada perangan yang waktu dulu sehingga akhirnya terbunuh atau mati wafat, di situ langsung dikuburkan tidak apa-apa. Karena apa? Orang yang mati syahid tidak wajib atau diwajib dimandikan, bahkan tidak langsung dalam kondisi berdarah sekalipun ada darahnya kubur. Dan itu langsung rohnya itu dipapak oleh burung hijau yang sangat luar biasa, langsung diangkat masuk nantinya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusus niku saiki mati syahid sing model perangan kita wis gak ono. Tapi perang karo sapa ya? Gelut ya ora oleh. Malik terus iki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salasatun tahnasu biha an-nisa. Ada yang mandinya wajib khusus bagi perempuan. Tadi kan laki-laki dan perempuan, sekarang khusus perempuan. Wahya al-mahi al-haidu. Jadi wanita, orang lanang. Jadi wong Aidam al-kharis min imra'atin balagat tis'a sinina, yaitu tiga hal yang mewajibkan mandi adalah tertentu dialami oleh kaum perempuan, yaitu haidnya, maksudnya darah yang keluar dari seorang wanita yang telah mencapai usia 9 tahun. Saiki malah menawa orang 9 tahun wis karena apa? Saiki udah cerdas saiki, cepet puber, cepet itu. Dulu itu umur 9 tahun habis ning kali bareng-bareng biasa. Saiki bar kabeh pokoke. Kan beda. Perbedaannya itu orang yang anak-anak dulu dengan sekarang di satu sekali bareng-bareng sampai orang SMP bareng biasa, tidak ada rasa terangsang sama sekali. Bang pikirannya masih normal, masih lugu loh. Nah, saya ini umur 9 tahun aku sekali bareng-bareng. Ya beda meneh, urusannya beda wes kan. Dan itu darah yang keluar dari wanita, darah haid itu juga mewajibkan wan nifasu wa huwa adzam wal kharis aqibal wiladah wa innahu mujibun lil ghusli mutlaqan. Yang kedua khusus wanita yaitu nifas. Apa itu nifas? Yaitu darah yang keluar setelah melahirkan. Wedok lahirno ada darahnya ngiring-ngiringi wong lahir, bayine metu, itu namanya darah nifas. Maka sesungguhnya nifas mewajibkan mandi secara mutlak.
wajib mandi. Yang terakhir wal wiladah al-mashubah bil bal mujibatun lil ghusri qat'an wal mujarradu 'anil balal mujibatun fil asah. Yang terakhir melahirkan yang disertai dengan basah-basah, bukan darah, basah-basah, mewajibkan mandi secara pasti. Sedangkan melahirkan yang tidak disertai basah-basah juga mewajibkan mandi menurut pendapat asoh, pendapat yang soheh, pendapat yang sangat diutamakan adalah juga pokoknya melahirkan wajib mandi. Jadi inti kesimpulan dari bab ini, ada orang yang wajib mandi, ada orang yang sunnah mandi. Nanti ada bahasan, ada bab sunnahnya apa, orang mandi sunnah ada. Ini bab khusus masalah orang yang wajib mandi. Ada 6, 3 diantaranya dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, dan 3 diantaranya dilakukan khusus untuk perempuan. Jadi sudah diterangkan, mungkin ada yang perlu kita bahas bareng-bareng, karena bab ini juga kadang kita itu paham tapi angan-angan, urusannya juga dengan orang perempuan, sehingga intinya mandinya harus ada niatnya sama dengan bab kemarin. Masalah niat itu pertama apa yang kita basuh, yang kita aliri air, saat itulah kita niat. Iya baik, niat baik. Ayo. Niat mandi. Ya wes. Niat mandi, mandi besar ini, mandi wajib loh. Nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Umpama kamu gebir-gebir sampai roto tanpa niat, belum dikatakan mandi wajib. Makanya perbedaannya mandi biasa, walaupun kamu keramas, dengan mandi yang khusus atau yang wajib, bedanya ada di niat. Itu yang paling penting. Sementara itu dulu kita ayo doaret bermangan. Lho ora ngaji kok mangan dhisik yo ngene iki efeke. Keturunan aku yo penyakit wong Jawa. Ngoten dulu. Monggo dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan oleh Ustaz Abdul Mujib yang sudah memaparkan hal-hal ya yang mewajibkan mandi. Secara garis besar 3 diantaranya adalah yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, dan 3 diantaranya yang dialami oleh perempuan. Dari paparan ini mungkin sahabat-sahabat ada yang mau ditanyakan, silahkan, monggo. Di sesinya tanya jawab. Sahabat relatif mungkin mic-nya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, kalau misalnya melihat istri tiba-tiba keluar cairan karena sahabat naik, apakah wajib mandi dan apakah nama cairan itu saja Ustadz. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tambah lagi sahabat Danang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seorang wanita yang mengeluarkan cairan bening tapi tidak berhubungan, apakah wajib mandi atau tidak? Sekian, terima kasih. Iya. Yang kedua, sama halnya dengan
pertanyaan sahabat Latif. Bedanya yang pertama adalah laki-laki dan yang kedua adalah perempuan, sama-sama mengeluarkan cairan. Selanjutnya mungkin ada yang ditanyakan lagi buat Bung sahabat Taufik. Ayo tambah satu lagi, nanti ini dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, bolehkah nyicil mandi besar? Nyicil. Nggih, nyicil. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan Ustadz Mujib. Yang pertama yaitu mengeluarkan cairan melihat istri. Intinya adalah bukan hanya istri tapi melihat lawan jenis. Lebih tepatnya seperti itu. Lawan jenis. Ya istri ya, khususkan lihat istri. Ya, melihat istri mengeluarkan cairan bening, ya wajib mandi atau tidak. Sama halnya dengan pertanyaannya sahabat dan bila mana mengeluarkan cairan, ya sama halnya di saat sahabat Latif tadi perempuan laki-laki dan sahabat Danang perempuan, sama halnya mengeluarkan cairan bening, apakah wajib mandi? Jawab dulu Tat. Masalah Latif. Ini masuk bab bahas itu mungkin. Sempat bahas bab ini, maksudnya nyerempet bab ini. Ya bedanya mungkin mandi dan mandi, mungkin gitu. Oke, untuk sahabat Latif, awasi bojone wong, bojone dewi. Terus keluar cairannya bening, cairannya bening atau kental, ayo bening atau kental, pokoknya keluar. Nggak sengaja keluar. Terus tidak syahwat. Keluar cairan. Tadi dijelaskan di bab mana tadi? Baik dalam keadaan terjaga, dibaca lagi mungkin. Baik terjaga ataupun tidur alias mimpi, baik terangsang ataupun tidak. Kalau mengeluarkan sperma, bahasa sperma ya, langsung saja. Kalau mengeluarkan sperma wajib mandi. Sekarang secara umum tanda-tanda sperma itu apa? Ini kita bahas tanda-tandanya. Oke, di antara sifat-sifatnya, ini sifat-sifatnya ya. 1, biasanya nih, yang sering muncrat ketika keluar. Biasanya itu, walaupun ada yang enggak gitu. Muncrat ketika keluar, rasa nikmat saat keluar. Tuh, yang kedua. Yang ketiga yaitu saat basah, baunya seperti bau adonan roti. Ya, ini secara umum ya, walaupun tidak gitu. Dan saat kering, baunya seperti bau telur, meskipun tidak berarti yang kamu tanyakan sahabat Latif, jelas kamu keluarnya itu karena ada syahwat dengan cara melihat, bahkan tidak usah melihat, menghayal, terus keluar, sama itu
Tidak harus ngawasi atau melihat, kita menghayal sekalipun, tapi kalau kita keluar seperti itu bukan mandi kan, mani atau sperma, dengan mesti kamu membedakan. Dalam saat keluarnya kamu yang bisa membedakan adalah kamu yang merasakan. Enak gak? Oh, moro-moro ngelor. tapi enak. Itu yang bisa merasakan adalah orang yang pelaku sendiri. Karena apa? Kalau kita kan cuman mengatakan secara umum rata-rata tanda-tandanya dan sifat-sifatnya adalah itu. Kamu moro-moro ngawasi bojo putih. Moro-moro berarti aslinya ya wis rada kepengen atau kepenuhan biasanya yo. Orang tunggon akhirnya metu. Beda dengan madi tidak ada hubungannya dengan terangsang dan tidak. Berarti itu beda. Berarti kalau jelas seperti tadi, yang kamu rasakan, kamu menikmati keluarnya itu jelas itu mani. Tadi, kalau kamu belok, kalau mati itu encer, tidak kental, encer, madi ya, bukan mani. Kalau sperma itu tadi sifat-sifatnya dia jelaskan saat basah baunya seperti ambu ambu ini kok ngene rata-rata gitu. Walaupun tuh gak kuabeh ngono gak, nah aku wangi beda. Gimana? Mungkin ada yang belum paham. Masalahnya jelas kamu itu melihat itu. Tanpa melihat sekalipun kamu bubuk tengok wayalno mikir sopolah terserah moga itu pikirannya ngelayang tok ndi kaya topik mikir malah mikir ora wong mikir sapi barang. Lah iku semetu iso wae kok. Wong banget nemene pikirane wis kebeken sehingga akhirnya tidak ada penampung sehingga keluar mikir pada sapi ya. Gitu. Oke, sementara itu mungkin nanti ada kita tambah lagi. Yang kedua apa? Yang ada danang. Dapat danang. Apa tadi? Perempuan. Kalau latih laki-laki. Oh, cairan. Tapi bukan, makanya itu banget rumitnya. Jadi bab ini memang spesial untuk urusan wanita, itu luar biasa harus detail. Dan memang yang ngaji semacam ini sebetulnya itu perempuan yang asli ustazah yang membidangi ini, dan langsung dia itu pernah merasakan, bahkan dia memberikan contoh yang tepat. Karena apa? Dia pelaku pas. Tapi nah kalau wong lanang iki bingung, iya rasanya bisa. Tapi intinya kan ada kriteria, ada sifat-sifatnya. Kalau wanita sendiri podo wae, danang sendiri, sahabat danang kok bayangno atau itu ya keluar tetap dikatakan yaitu keluar sperma. Kecuali kalau ada keputihan, ada dan lain sebagainya, cairan-cairan dan sebagainya itu beda lagi. Nanti ada sifat-sifatnya berbeda. Nah ini sing paling wangel iki. Itu sifat-sifat itu. Oh, yang ketiga mandi dicicil. Kira-kira olah gak ya? Boleh. Loh kan itu aja tidak apa-apa. Kira-kira oleh gak? Boleh. Terus berarti niatnya di awal atau di akhir? Di awal. Berarti nyicil nih gue kuping tok, buat celupno. Nah wah itu. Terus lah. Ya pokoknya nyicil. Oke, intinya boleh. Kalau mungkin posisinya itu kepengen terlalu dingin dan sebagainya, malam dicicil. Sirai to atau sikile to, ya sing ape sirai to. Pas gebir pertama itu tetap niat. Setelah itu selesai, besok dilanjutkan lagi sudah tanpa niat. Tapi yang paling apik dilangsung no, guys, yang paling apik. Ora usah dicicil-cicil. Oke, sudah itu dulu kok disambung nih. Iya, terima kasih Ustaz Unju sudah menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat Latif dan sahabat Danang. Intinya
Kalau di situ keluarnya berupa cairan yang ada kriterianya tadi, yang satu muncrat, yang kedua adalah ada kenikmatan, yang ketiga adalah adanya bau seperti adonan roti, itu diwajibkan untuk mandi. Walaupun yang dari sahabat Agung, bolehkah mandi dicicil? Boleh ya. Tapi lebih afdolnya dilakukan langsung dalam artian ya wis pisan niku tok. Oh iku saat itu juga atau menjelang subuh gitu kan. Ya. Terima kasih. Dari pertanyaan sudah terjawab. Mungkin ada yang tanyakan lagi. Ya, kasih mic. Kasih mic kok. Sahabat Dain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditanyakan oleh sahabat Agung, mandi secara nyicil atau bersambung. Ya. Jika mandi kita secara bersambung, kita nyicil kepala kita dulu atau sebagian anggota tubuh kita dulu. Setelah itu kita melaksanakan sholat. Kira-kira sholat kita sah apa tidak? Tadi yang Mas Heri bisikan ke saya gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini mungkin juga masih bingung semua. Tadi Ustadz katakan niatnya di awal ya. Waktu kita wudhu, niat di awal kan jadi kita niat, ya kan ya? Membasuh. Lah kalau mandi wajib itu niatnya kita mengguyur pertama itu kita niat atau kita membasuh niat, seperti itu. Itu bedanya kita mengguyur sama membasuh kan beda lah. Kita niatnya pada waktu mengguyur atau membasuh itu. Setelah itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sahabat Ustaz, sahabat Safarin, monggo sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini menanyakan untuk wanita karena kita sebagai seorang imam yang baik adalah yang bisa mendidik atau bisa memberi jawaban kepada istri, kan seperti itu. Siap. Ini terkait wanita itu, terkadang haid itu kadang tidak pas atau tidak habis selama 7 hari, kan rata-rata 7 hari. Ada yang lebih atau sampai beberapa hari. Itu adakah batasan berapa hari untuk haid itu, dan setelah itu mungkin adalah tidak darah haid lagi, seperti itu. Dan itu juga termasuk darah nifas juga, mungkin itu adakah batasan hari untuk darah nifas atau mungkin itu sementara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sahabat Taufik mau bertanya. Kalau belum paham itu bertanya, bukan mendengarkan. Sing kurang paham sing di ditakokno. Ora kok ngrungokno tok, ya. Ya. Dari sahabat Dain tadi menanyakan sambungan dari mandinya dicicil, apakah boleh sholat? Garis besarnya seperti itu. Sah enggak sholat? Ya, sah enggak sholat? Ya. Terus selanjutnya tadi kalau wudhu niatnya kan pas membasuh muka. Kalau mandi ini membasuh atau mengguyurkan, atau guyuran yang pertama atau basuhan yang pertama gitu. Ya. Ustaz, mungkin jawab monggo. Yo kenangan cicil yo iki. Aduh itu. Kondangan mertua. Oke. Menyambung dari pertanyaan tadi, olehlah nyicil oleh. Kondangan Mbak Mujib.
Terus yang kedua, setelah nyicil, berarti belum selesai kan ya, namanya nyicil. Terus melakukan sholat. Boleh borah? Betul. Kenapa itu? Karena kewajibannya sempurna. Intinya gitu. Wong jenenge wundu sampai lagi bar basuh wajah, terus tangan, terus sholat. Sah nggak? Tidak. Sama dengan mandi, lagi nyicil tinggal sholat. Bukan kok cuma tidak sah, haram sholatnya. Bukan tidak ada sah, dosa malah. Itu banyaknya. Lebih dari tidak sah malah. Itu haram sholatnya karena masih menanggung hadas besar. Intinya boleh nyicil tapi belum boleh melakukan ibadah, contohnya sholat karena mandinya belum sempurna. Sempurnakan dulu baru sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah niatnya itu saat membasuh atau mengguyur. Oke, ini kembali ke bab tadi saya yang basah, bahwasanya wasyar'an sayanaluhu ala jami'il badani biniyatil makhsusah. Mandi itu secara bahasa artinya mengalirkan. Ini cara bahasa di kitab tadi dibaca. Terus secara syara adalah bermakna mengalirnya air ke seluruh badan disertai dengan niat tertentu. Berarti tata cara niat itu saat kita mengguyur pertama kali itu hati kita niat, tidak usah langsung gini, nggak usah. Yang penting kamu nyibuk atau di pancuran sama saat tubuh kena air, guyuran air di hati kamu sudah niat. Berarti saat itu juga kamu sudah sah niatnya. Tinggal menyelesaikan yang berikutnya adalah meratakan air ke seluruh tubuh sampai ke celah-celah, ke rambut dan sebagainya. Baik rambut manapun tetap harus diguyur air. Itu terus kabeh. Tidak boleh cuman jabone tok. Berarti intinya saat kita mengguyur itulah saat kita niat. Kamu guyur biur roto 3 kali, tapi belum niat, terus sabunan. Bariku terus buat bilasi tapi gak sempurna. Mungkin orang sing keri untuk mandinya ndak sah, belum sempurna. Walaupun pertama kali sudah terguyur semuanya, tapi belum ada niat di hati, sehingga akhirnya kamu sabunan, samponan, terus dibilas tapi nggak sempurna. Mungkin orang yang tertinggal kakinya atau apanya. Walaupun sudah awalnya tadi terguyur semuanya, tapi karena belum ada niat, sehingga waktu bilasan terakhir kok ada anggota yang belum terkena air, berarti mandinya juga belum sah. Makanya yang paling inti itu pertama, jangan sabunan dulu, jangan samponan dulu, guyur sampai selesai. Ini wajib. Jangan sampai kamu guyur saidi terus samponan dan sebagainya, jangan. Yang paling inti, paling benar adalah guyur mulai atas sampai bawah, celah-celah rata di kabeh. Baru setelah kamu merasa yakin udah rata, baru silakan samponan, sabunan, terus dibilas. Kan udah aman, udah selesai. Karena apa? Syaratnya mandi cuma 2. 1 niat, 2 meratakan air ke seluruh anggota tubuh, ke semuanya tanpa terkecuali. Itu berarti intinya saat guyuran pertama. Makanya jaga niat, ojo dikeri-keri kok guri-guri, niat sih. Sabunan guri, samponan guri. Orang sabunan gak apa-apa. Yang penting sudah rata. Itu kok syaratnya gue resik tok. Intinya kalau sing paling bahaya malah urung bar ora ngratani wis sabunan, wis samponan, sehingga akhirnya mungkin gugup terus ono jempolan sikil ora kena banyu. Mungkin ning kukune dawa, ngisore isih ora kena banyu. Ini juga ada satu titik yang belum kena air menjadikan mandinya tidak sah.
pokoknya intinya ya sing hati-hati, atus yo digolek kabeh sampai sak detail-detaile, bariku lagi diresiki dengan sabun. Paham ya? Oke, terus selanjutnya dari Pak Wo, haidnya seorang wanita. Ya mesti nomor haidnya seorang laki-laki tidak ono haidnya seorang wanita ya mesti Oke, langsung saya baca takbirnya dari kitab ini juga, bab yang berbeda. Wa aqallul haili zamanan yaumun wa lailatun ay miqdaru dzalika wa huwa arba'atun wa ishruna sa'atan 'alal ittisal wa aktsaruhu 15 yauman bila yaliha fa izzat 'alaiha fa huwa istighabah wa ghalibu sittun aw sab'un wal mu'tamad fi dzalika al-istiqra. Artinya masa minimal keluarnya haid adalah sehari semalam 24 jam. Itu haid yang paling sedikit. Masa minimal keluarnya haid adalah sehari semalam. Jadi kira-kira masa itu maksudnya kurang lebih 24 jam dengan keluar secara terus menerus. Biasa terjadi dalam haid. Biasanya haidnya kan walaupun sidik-sidik tapi terus selama 24 jam paling sedikit. Maksimalnya adalah 15 hari serta 15 malam paling akeh. Terusnya, jika melebihi masa ini maka dinamakan istihadah atau darah penyakit, bukan darah haid. Dasar hitungan itu dari penelitian-penelitian sehingga akhirnya diputuskan semacam itu bahwasanya paling lama adalah 15 hari. Berarti umpama dalam 16 hari kok masih mengeluarkan darah, maka itu bukan darah haid. Caranya gimana? Kalau darah disumpeli terus tetap wudu setelah mandi ya, setelah mandi wudu terus sholat. Disumpeli ben ora kena anggota tubuh yang lain atau dari yang tidak muncat yang lain. Ini cara nyumpel tak kok danang paling mudeng niki. Masalah nyumpel kan niki. Nggih, niku 15 hari paling lama. 15 hari 15 malam niku paling lama. Jadi makanya kata niki walah prakteknya luar biasa. Oh, sangat ya sulit lah. Darah haid itu sifat-sifatnya ireng, abang-abang ireng, panas. Itu keterangan di sini ada. Termasuk salah satu di antara tandanya itu yuk, darahnya gelap, warnanya merah, yang paling merah mambu hitam dan tersengat api hingga api membakarnya. Koyok-koyok ngono niku, panas lho kuwi. Mulane nang Jawa-Jawa karo wedok iki. Darahnya kayak gitu sifat-sifat. Intinya kesimpulannya kalau memang secara rata-rata memang 7 hari itu rata-rata umumnya orang 6 sampai 7 hari itu malam. Tapi kalau mungkin karena mungkin ada yang hal lain sehingga akhir melebihi 7 hari sehingga sampai ke 15 hari itu masih di kategori darah. Setelah itu baru kita masuk di darah yang istihadah. Atau untuk sementara, monggo. Terima kasih disampaikan Ustadz Mujib yang sudah menjawab pertanyaan dari sahabat Dain dan sahabat Safarin. Saya kira sudah jelas gamblang tentang jawaban dari dua itu. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir karena mengingat waktunya juga sudah malam. Ya, mungkin sahabat Taufik bertanya sejelasnya, sedetailnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Pak Mujib mengatakan bahwa niat mandi besar kan yang menggunakan bahasa Arab kan nawaitul ghusla bla bla bla. Terus Kano, tidak ada bla bla bla. Jelas, tadi jelas. Apakah dalam niat mandi besar kita samakan seperti yang dijelaskan Mas Raub seperti niat mandi niat wudhu kan bisa
wudu, apakah dalam kita niat mandi besar bisa menggunakan bahasa tersebut singkat ataupun menggunakan bahasa Indonesia, tidak menyebutkan dengan bahasa Arab secara keseluruhan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan dijelaskan melahirkan yang disertai dengan basah-basah. Ini basah-basah nih apa maksudnya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Taufik dan sahabat Latif. Dua pertanyaan terakhir. Yang pertama, bolehkah kita mandi besar dengan menggunakan niat selain bahasa Arab, bahasa saisone? Dan yang kedua, apakah yang dimaksud dengan melahirkan dengan basah-basah menurut pertanyaan dari sahabat Latif? Mengatakan Ya ingsun adus bener tok. Karo lah ya lihat terus adus tok atau lihat terus adus. Misal tujuannya yang benar yang mana gitu, Pak? Maksudnya yang tak mau tanyakan itu kayak wudu, niat ingsun wudu Niat sah. besar gitu, misal. Niat ingsun mandi. Mandi gede sak piro gede bae. Mandi besar itu bahasa Indonesia, baik. Jadi betulnya iya lebih gampang orang itu antara mandi biasa dan mandi sing ora biasa itu ditambahi besar. Aslinya gak ada besar kok. Aslinya gitu. Sekarang kita kupas niatnya. Nawaitu ghusla lirafil hadzazil akbari. Disingkat niat ingsun mandi gede. Oke, kita teliti satu perkata aja. Nawaitu niat malah lain. Nawaitul ghusla mandi lirafil hadasi untuk menghilangkan hadas al akbari yang besar. Berarti harus ada tadi hadasnya. Berarti tidak harus bahasa Arab dalam hati kamu. Kamu gembir lihat ingsun adus ngilangi hadas gede fardhu ta'ala dalam hati. Bukan harus nawaitul ghusla lirafil hadas. Tidak usah gitu. Tidak harus bahasa Arab dah. Bahasa Jawa apa. Tapi jangan langsung mandi. Jangan urut tok. Belum sempurna. Ya langsung adus krono ngilangi hadas gede. Oke, carane. Jadi nak niat mandi padha karo niat ingsun mandi sunnah lillahi ta'ala. Kan ada kan? Kamu mandi Jumat itu sunnah, mandi mulai ganjaran daripada kamu mandi kebiuran tok tanpa niat ora oleh ganjaran. Tapi nak niat ingsun adus sunnah dina Jumat sunnah lillahi ta'ala oleh ganjar padha mau. Lah itu sunnahnya. Ini ada kata wajibnya fardhul lillahi ta'ala. Jadi sempurnakan. Kaca saidik wae kok. Nyang wae. Kaca saidik dinjang. Tetap harus ada niat mandi karena untuk menghilangkan hadas besar. Fardhul lillahi ta'ala. Aja disingkat-singkat padha. Niat saidik wae kok. Oke, terusnya apa sih, Pak? Bahasa-bahasa. Ini ya kira-kira tahu dulu orang lahiran. Wah, aku ora tahu. Jadi keluarnya bayi itu ada yang disertai basah, cairan, bukan darah lagi. Kalau darah nih nifas, cairan atau bahasanya kawah. Ono kuah bakso kopi cairan. Karena apa? Memang itu sudah. Tapi dalam kitab ini diterangkan ada daerah yang wanitanya dalam mereka jarang sekali dia basah. Ada. Ini diterangkan melahirkan dengan kondisi bayi yang tidak basah. Sering terjadi pada wanita-wanita bangsa Kurdi. Itu ada yang tidak basah, mungkin karena ya nggak tahu ya kok beda loh. Orang kaya Indonesia maksudnya gitu.
Tetap adanya basah. Walaupun tidak mengeluarkan darah karena basah itu sendiri sudah harus mewajibkan mandi. Kalau nifas jelas darah nifas itu mesti. Jadi ada darah nifas, ada darah haid. Haid beda. Kalau nifas itu berbarengan mengiringi orang yang melahirkan. Itu namanya darah nifas. Basah itu karena untuk pelumas. Karena ini kawah ya. Cara ini menawa ngono. Aku dikatu delok. Dan sekarang untuk Pak Taufik, mungkin dia dalam angan-angan. Dapat tadi dikatakan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Umpama aku wis kadung kepengen Pak, pas aku ngopeni sapi ora ana uwong, tak lebokno sapi. Iku piye Pak? Wajib mandi enggak? Ah, ini penting juga Pak. Halo, wajib ya? Ini bukan orang loh. Apa? Sapi, binatang. Tapi kan di situ kan masih keluar mani jadi mani. Walaupun tidak keluar. Ayo. Nggak wajib. Makanya hati-hati, nak karo sapi dhewean iki lho aja sing ngeres, kok kuwatir membahayakan. Kan. Jadi jangan, walaupun dengan bukan manusia. Ungkapan farji di sini, farji itu adalah kelamin, mencakup antaranya baik itu manusia maupun hewan. Nah, kalau kamu masukkan tetap harus mandi. Iya, mandi. Memasukkan. Bertemu. Walaupun itu bukan manusia. Tuh. Ya. Udah terus. Terima kasih. Pertanyaan juga ada jawaban. Pada kesimpulannya yaitu yang pertama, siapapun, entah itu laki-laki entah itu perempuan yang mengeluarkan cairan, kalau dalam kategori muncrat nikmat dan ada adonan roti baunya, itu wajib mandi. Bolehkah mandi itu dicicil? Boleh, tapi kaitannya dengan mandi dicicil, sholatnya tidak sah atau melakukan ibadah itu tidak sah, bahkan hukumnya haram. Ya. Tata cara mandi apakah boleh dengan bahasa Jawa? Boleh, tapi harus jangkep. Jangkep dalam artian seperti halnya arti dari bahasa Arab itu sendiri. Harus jangkep. Yang terakhir yaitu apa tadi? Yang terakhir dari sahabat Latif, basah-basah, ya itu kaitannya mungkin karena kita laki-laki tidak sedetail dengan pertanyaan yang kaitannya hubungan menyangkut perempuan. Satu lagi lupa dari sahabat Safarin yang tadi menanyakan batasan haid bersihnya itu berapa? Tadi dijawab minimal 1 kali 24 jam, maksimalnya 15 hari 15 malam. Kalau lebih dari 15 hari 15 malam berarti itu ada indikasi penyakit. Tadi Ustadz Mujib juga menyampaikan nek gak kepengen mentu berarti disumpeti. Ya, tuh. Ya, demikianlah kesimpulan dari beberapa pertanyaan. Semoga menambah keilmuan kita, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Disampaikan oleh Ustadz Mujib. Dan tempat dipersilahkan. Semoga kita mendapatkan manfaat barokah pada malam hari ini, menjadi ilmu yang manfaat, berguna buat kita, buat keluarga, buat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Demikianlah rangkaian acara yang malam hari ini. Di sini saya sebagai moderator, bila mana dalam memandu acara mulai awal hingga akhir ada kesalahan, kekeliruan, kekhilafan, baik disengaja maupun tidak sengaja, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.